Agama adalah suatu hal yang sakral. Meskipun demikian, fenomena-fenomena sosial masih menunjukkan bahwa tidak semua orang menganggap agama adalah hal yang sakral. Salah satunya dengan fenomena nabi atau utusan Tuhan palsu. Dan berikut ini 8 sosok yang sempat menarik perhatian publik karena mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Asriyanti. Asriyanti adalah seorang perempuan asal Kepulauan Sula, Maluku yang pernah mengaku mendapat bisikan gaib dari Tuhan. Wahyu ini menyatakan bahwa ia adalah seorang nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Perempuan yang pernah menjabat sebagai PNS ini lantas menuangkan wahyu yang diterimanya dengan cara menulis sebuah buku. Namun, klaim Asriyanti ini justru berujung membawanya ke meja pengadilan pada tahun 2012 lalu. Dan kini entah seperti apa nasibnya. Apakah ia sudah taubat atau masih melanjutkan ajarannya diam-diam? 2. Lia Eden. Nama Lia Eden menjadi sosok yang dikenal sekaligus kontroversial di tengah halayak. Lia Aminuddin atau yang dikenal sebagai Lia Eden mengakui dirinya telah bertemu dengan malaikat Jibril, pengikut kerajaan yang ia bentuk. Kerajaan Tahta Suci Eden dikenal dengan sebutan pengikut Salamullah. Selain menganggap dirinya sebagai penyampai wahyu Tuhan, ia juga mengaku mampu meramalkan hari kiamat. Ia juga mengakui dirinya sebagai reinkarnasi dari Bunda Maria dan mengatakan bahwa anaknya bernama Ahmad Mukti adalah reinkarnasi dari Nabi Isa. Lia Eden juga pernah dipenjara sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2006 dan 2009 karena kasus penodaan agama. Pemimpin kelompok Salamullah ini telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021. 3. Ahmad Musadek. Ahmad Musadek atau Abdul Salam juga mengaku bahwa ia menerima wahyu yang menyatakan dirinya sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Ahmad Musadek menjadi pemimpin aliran kepercayaan Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau aliran kepercayaan yang melakukan sinkretisme ajaran Al-Quran, Injil, Yahudi, dan wahyu yang dianggap diturunkan kepada pemimpinnya. Pada 2007, ia dan 6 pengikutnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Ia divonis 4 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tindak pidana penodaan agama. Beberapa tahun lalu, nama Musadek kembali mencuat sebagai nabi dan rasul dari organisasi Gavatar. Gak kapok-kapok ya. 4. Sensen Komara. Sensen Komara merupakan salah satu orang yang mengaku mendapat wahyu dari Tuhan melalui mimpinya. Ia mengubah kalimat syahadat dengan mengganti nama Nabi Muhammad sebagai Rasulullah menjadi namanya. Selain kalimat syahadat yang ia modifikasi, ajaran sholat di aliran ini pun berbeda, yaitu menghadap timur. Oleh pengikutnya, ia dianggap sebagai Rasul dan Presiden Negara Islam Indonesia (NNI). Setelah melakukan penyelidikan, Sensen terindikasi mengalami gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 5. Sri Hartati. Perempuan asal Pekalongan, Jawa Tengah ini juga mengaku sebagai utusan Tuhan dan mengaku menerima wahyu saat menderita sakit keras pada tahun 2009. Ia menganggap pengalaman sakit kerasnya sebagai pengalaman spiritual yang luar biasa. Sri Hartati kemudian membuat kitab suci sendiri yang dinamakan Alkitab Naksum. Selain itu, ia juga mengaku memiliki ritual keagamaannya sendiri yang berbeda dari ajaran Islam pada umumnya. Serupa dengan Sensen Komara, Sri Hartati dan pengikutnya juga melaksanakan sholat dengan menghadap ke timur. Kini tidak ada lagi informasi tentang wanita ini. Entahkah ia sudah taubat atau masih diam-diam menjalankan ritual anehnya. 6. Eyang Endet. Pria dengan nama asli Dedi Mulyana ini juga sempat mengakui dirinya sebagai nabi. Pria yang dikenal sebagai Eyang Endet ini mengakui bahwa wahyu yang ia terima diberikan kepada dirinya setelah para jin melakukan musyawarah di laut. Ajaran yang diberikan oleh Eyang Endet ini terbukti sesat.
Hal ini dilihat dari ritual keagamaan yang ia ajarkan kepada para pengikutnya dengan melakukan hubungan intim dengan perempuan yang bukan muhrim. Selain itu, ia juga mewajibkan calon pengikutnya untuk menyetorkan uang sebesar 5 juta untuk dapat menjadi pengikutnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Banten pada saat itu, Kiai Haji Wahab Afif, juga menegaskan bahwa aliran ini sesat sebab tidak ada ajaran agama yang memberikan kepastian tentang kiamat dan mengamini seks bebas. Akhirnya, di tahun 2005, pria yang juga berprofesi sebagai dukun ini dijebloskan ke penjara. 7. Cecep Solihin. Salah satu nabi palsu yang kontroversial adalah Cecep Solihin. Pria kelahiran 1965 ini mengaku sebagai nabi palsu dan menyuruh pengikutnya untuk melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, seperti meminjam uang di bank tanpa harus mengembalikannya, hingga menolak untuk mengakui NKRI. Tidak hanya itu, Cecep juga menghimbau pengikutnya untuk berhijrah ke Aceh. Cecep akhirnya ditangkap di Bandung pada tahun 2014 lalu. 8. Abdul Mujib. Abdul Mujib adalah salah satu nabi komersil yang menjual surga dengan harga 2 juta rupiah. Nabi palsu yang satu ini menyatakan dapat memasukkan siapa saja ke surga selama ia menjadi pengikutnya dan membayar 2 juta rupiah kepadanya. Ia juga menyampaikan tata cara beribadah yang baru yang katanya didapatkan langsung dari malaikat Jibril. Pria dari Karawang, Jawa Barat ini lantas dianggap meresahkan warga sekitar dan lantas dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Oke guys, itulah 8 orang yang pernah mengaku sebagai nabi. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa ya tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!